Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM H051-171010 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul Pemodelan Analisis Komponen Utama, Regresi Terboboti secara Geografis untuk Data yang Mengalami Multikolineritas. Di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Ibu Datranda Nasra Sirajang MSI, dosen penguji Ibu Anissa SSI MSI, dan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD. Adapun pokok bahasan meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon dengan variabel penjelas yang umumnya dinyatakan dalam persamaan matematis. Apabila terdapat pengaruh unsur wilayah atau data spasial pada model, maka metode regresi ini kurang tepat dilakukan karena efek spasial tidak tercakup di dalamnya. Efek spasial di sini berkaitan dengan perbedaan karakteristik lingkungan dan geografi antar lokasi pengamatan. Perbedaan karakteristik wilayah satu dengan yang lainnya dapat diketahui dengan uji heterogenitas spasial. Heterogenitas muncul jika residual dari model yang diamati memiliki varian yang tidak konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu metode statistika yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial yaitu regresi terboboti geografis atau model RTG. Nah, model RTG ini merupakan pengembangan dari regresi yang setiap parameter dihitung berdasarkan setiap lokasi pengamatan, sehingga setiap lokasi pengamatan mempunyai nilai parameter yang berbeda-beda atau bersifat lokal. Nah, dalam aplikasi RTG terkadang ditemukan adanya variabel penjelas yang saling berkorelasi. Permasalahan tersebut dinamakan multikolineritas lokal. Multikolineritas lokal merupakan suatu kondisi dengan variabel penjelas saling berkorelasi di setiap lokasi pengamatan. Adanya multikolineritas dapat menyebabkan pendugaan parameter dari model yang dihasilkan memiliki variansi yang besar, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan parameter. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolineritas lokal pada model spasial itu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF menunjukkan adanya multikolineritas pada data apabila terdapat variabel yang mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10. Salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolineritas lokal yaitu dengan penambahan analisis komponen utama pada model RTG. Tujuan penggunaan aku di sini tuh untuk mereduksi variabel-variabel penjelas yang mempengaruhi variabel respon dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi dan menghilangkan korelasi antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan untuk memberikan hasil penaksiran parameter yang berbeda-beda pada setiap lokasi dibutuhkan fungsi pembobot dengan bandwidth yang sesuai dengan kondisi data. Untuk mendapatkan nilai bandwidth yang berbeda-beda pada setiap lokasi, maka kita menggunakan fungsi bandwidth adaptive Gaussian kernel. Pada RTG, peran pembobot itu menjadi sangat penting karena nilai pembobot mewakili letak data suatu observasi antara satu dengan yang lainnya. Adapun penelitian sebelumnya, yang pertama, Rahmawati Rita dan Anik Joera pada tahun 2010 menggunakan RTG dengan pembobot kernel kuadrat ganda, yaitu dengan memberi bobot 0 jika lokasi pengamatan J berada di luar radius H, dan apabila lokasi pengamatan J berada dalam radius H akan diberi bobot sesuai dengan fungsi pembobot kernel kuadrat ganda. Selanjutnya, Novosia pada tahun 2013 menggunakan RTG itu untuk menganalisis pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh lalu menentukan variabel yang signifikan terhadap pendapatan daerah di Provinsi Aceh.
Kemudian Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2019 menggunakan RTG Kekar untuk mengatasi data pencilan. Kemudian melakukan evaluasi RTG Kekar dengan metode simpangan mutlak terkecil atau metode LAT dan metode pendugaan maksimum likelihood pada data yang mengandung pencilan. Mana metode LAT merupakan pendekatan parametrik dalam mengatasi data pencilan, sedangkan metode penduga M merupakan metode dengan penduga yang dianggap memiliki tingkat akuratan tinggi dibanding penduga tak bias lainnya. Akan tetapi, dalam menganalisis model RTG, terkadang ditemukan adanya variabel penjelas yang saling berkorelasi, yang mengakibatkan nilai variansi pada pendugaan parameter besar. Oleh karena itu, penelitian penyelesaian multikolinearitas dikembangkan oleh Abdullah pada tahun 2017 menggunakan RTG model regresi Ridge dengan melakukan transformasi pada masing-masing variabel melalui prosedur pemusatan dan penskalaan, lalu menentukan nilai tetapan bias. Sehubungan dengan tersebut, di sini peneliti akan mengkaji tentang pemodelan analisis komponen utama menggunakan regresi terbobot geografis untuk data yang mengalami multikolinearitas. Untuk studi kasus menggunakan data PDRB. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana bentuk estimasi parameter, analisis komponen utama, regresi terboboti secara geografis untuk data yang mengalami multikolinearitas. Yang kedua, bagaimana menentukan model analisis komponen utama, regresi terboboti secara geografis untuk data yang mengalami multikolinearitas pada data produk domestik regional bruto, kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, tahun 2019. Adapun batasan masalah yaitu terdapat multikolinearitas pada data dan data yang mengandung heterogenitas spasial dianalisis menggunakan analisis komponen utama pada model RTG dengan fungsi pembobot adaptif Gaussian kernel. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mendapatkan estimasi parameter model analisis komponen utama regresi terboboti secara geografis untuk data yang mengalami multikolinearitas. Yang kedua, mendapatkan model analisis komponen utama regresi terboboti secara geografis untuk data yang mengalami multikolinearitas pada studi kasus data produk domestik regional bruto kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan tahun 2019. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama sebagai tambahan kepustakaan bagi pengguna ilmu statistika tentang cara mengatasi data yang multikolinearitas dengan menggunakan analisis komponen utama pada model regresi terboboti geografis. Yang kedua, juga sebagai tambahan pemahaman dalam analisis persentase produk domestik regional bruto kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama, model regresi linear dibahas oleh Montgomery pada tahun 2001. Multikolinearitas dibahas oleh Putri pada tahun 2011. Uji pengaruh spasial dibahas oleh Anselin pada tahun 2011. Uji asumsi komponen utama dibahas oleh Wilson pada tahun 2005 dan analisis komponen utama dibahas oleh Haier pada tahun 1998. Bandwidth dan pemilihan pembobot dibahas oleh Maulani pada tahun 2013 dan Fotheringham pada tahun 2002. Model RTG dibahas oleh Fotheringham pada tahun 2002. Pemilihan model terbaik dengan AIC juga dibahas oleh Fotheringham pada tahun 2002 dan juga sekilas tentang produk domestik regional bruto. Adapun metode penelitian yang terdiri sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data dan informasi produk domestik regional bruto kabupaten atau kota Sulawesi Selatan tahun 2019. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan letak astronomi yang meliputi letak lintang dan letak bujur tiap kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan sebagai faktor pembobot geografis. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif. Nah, untuk lokasi penelitian terdiri dari 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk identifikasi variabel.
Yang pertama, untuk variabel respon di sini menggunakan persentase produk domestik regional bruto dan variabel prediktornya. Yang pertama itu persentase indeks pembangunan manusia, yang kedua persentase angka harapan hidup, yang ketiga persentase rata-rata lama sekolah, keempat persentase pengeluaran per kapita, yang kelima persentase penduduk miskin, yang keenam persentase rumah tangga menggunakan listrik, dan yang terakhir itu persentase angka melek huruf. Nah, sedangkan untuk metode analisis data disajikan dalam diagram alir. Jadi pertama kita input data, lalu melakukan uji multikolinearitas, kemudian melakukan uji heterogenitas untuk melihat keragaman spasial, juga melakukan uji asumsi analisis komponen utama untuk melihat kecukupan data untuk dianalisis menggunakan metode analisis komponen utama. Nah, setelah itu kita menentukan matriks varians covariance, lalu membentuk analisis komponen utama, kemudian menentukan persentase varian kumulatif. Selanjutnya itu menentukan bandwidth optimum untuk mendapatkan titik pusat lokasi pengamatan, lalu menentukan matriks pembobot, kemudian melakukan pemodelan RKUTG atau regresi komponen utama terbobot grafis, kemudian melakukan pemilihan model terbaik dengan melihat nilai AIC dan R-square, lalu membuat kesimpulan dan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi dalam proposal ini. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.